wabarakatuh. Sahabat Wahidin, Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Selasa 8 November 2022 kita diberikan kesehatan dapat berjumpa kembali dalam acara Bicara Tak, bincang seputar kesehatan. Yang kali ini mengangkat tema mengenal gastroesophageal reflux disease atau GERD bersama narasumber kita Bapak Dr. Andi Muhammad Lutfi Parewangi, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi. Beliau merupakan seorang internis, konsultan gastroenterohepatologi dari KSM Ilmu Penyakit Dalam, Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudirohusodo, Makassar. Berikut akan saya bacakan kurikulum vitae beliau. Saat ini, beliau merupakan Ketua Divisi Gastroenterohepatologi, Departemen Ilmu Penyakit Dalam, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Beliau juga merupakan Ketua Center of Gastroenterologi Hepatologi HAM Akil, Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo. Beliau menempuh pendidikan dokter pada tahun 1999 di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, menempuh pendidikan spesialis penyakit dalam di Universitas Hasanuddin tahun 2007 dan Fellowship of Gastroenterohepatologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin tahun 2014. Beliau juga aktif berorganisasi. Beliau merupakan member dari IDI, PAPDI, PPHI, PGI, PEGI, dan APA-SL. Kepada narasumber kita pada pagi hari ini, Dr. Andi Muhammad Lutfi Parewangi, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Dr. Upi. Sama-sama Upi nih. Nama kecil saya juga Upi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih banyak ke Promkes Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo yang telah bekerja sama untuk memperkenalkan mengenal GERD, suatu kasus yang amat sangat sering kita jumpai di rumah sakit, di praktek sehari-hari, bahkan di keseharian masyarakat kita. Oleh karena itu, ini sangat penting menurut saya kita perkenalkan ke masyarakat kita. Saya mulai saja ya. Apa itu GERD? GERD dalam bahasa Inggris dia adalah gastroesophageal reflux disease. GERD ini adalah suatu gejala sebenarnya, gejala atau komplikasi yang terjadi akibat, kalau kita lihat ini ada alir balik berulang isi lambung ke dalam esofagus. Jadi kalau kita lihat gambar di sebelah kanan di sini ada lambung kemudian itu isi lambung ini akan mengalami alir balik ke arah esofagus, bahkan ke rongga mulut, bahkan ke kerongkongan, bahkan juga dapat masuk ke paru-paru. Nah, itu yang dapat terjadi pada GERD. Inilah yang dimaksud dengan GERD. Jadi ada alir balik ke atas, kadang-kadang sampai keluar dari mulut. Malam sering terjadi. Nah, gejalanya apa? Normalnya sebenarnya itu yang sebelah kanan. Apabila berlebihan isi perut kita, maka seharusnya dia tetap berada di dalam lambung, tidak berputar kemana-mana. Nah, yang mana yang dimaksud dengan GERD, itu yang sebelah kiri. Yang di sebelah kiri ini alir balik ke atas, melewati katup, kemudian masuk ke esofagus, dan apabila di sini hipersensitif atau ada luka, maka di situ akan menimbulkan rasa terbakar. Ini apinya tidak teranimasi, ya. Itu maksudnya rasa terbakar di dada, heartburn dalam bahasa ilmiahnya kita menyebutnya di teks-teks. Apa-apa saja gejalanya? Nah, gejalanya bermacam-macam untuk GERD. Karena ini persoalan di esofagus. Kita bisa lihat yang khas, yang tipikal itu adalah rasa terbakar, sehingga pasien kadang-kadang memegang dadanya, mengurut dada, ya, mengelus dada. Rasa terbakar atau panas di dada, di tengah dada. Jadi kadang-kadang juga dianggap sebagai penyakit jantung koroner. Nah, seringkali pasien datang ke dokter spesialis jantung karena merasa itu adalah serangan jantung, padahal itu adalah GERD. Ada namanya non-cardiac chest pain, jadi nyeri di luar dari penyakit jantung, penyakit kardiak. Dan yang paling di atas itu adalah GERD, karena tipikalnya ini rasa terbakar. Yang kedua, ada alir balik dari isi lambung. Jadi kadang-kadang pasien merasa di daerah tenggorokan, mulut,
kecut atau pahit oleh karena adanya alir balik dari isi lambung ke atas ya. Nah, selain itu juga dapat menimbulkan nyeri ulu hati karena produksi asam misalnya berlebih. Atau nyeri menelan karena sudah ada lecet erosi di tenggorokan, dan kalau itu terkena asam, nah itu berarti ada GERD di situ, ada alir balik dari asam ke esofagus kita. Kemudian apabila lebih berat lagi karena radangnya sudah lebih berat, terasa sulit menelan atau sakit pada saat menelan ya. Itu yang khas. Jadi ada 5, tapi yang paling khas itu adalah yang 2 teratas. Rasa terbakar dengan adanya alir balik. Kadang-kadang pasien tengah malam terbangun karena ada merembes ke tempat tidurnya, ke pipinya. Kalau dalam bahasa Bugis mungkin bebeyang, tapi ini bebeyang hanya air liur. Tapi ini kalau sampai kecut, asam, pahit, cairan empedu itu GERD itu. Yang tidak khas adalah muntah, itu tidak khas, tapi bisa saja terjadi. Bisa juga terjadi batuk, ya, batuk atau suara serak. Itu kalau sudah kena dengan pita suara juga ada namanya laryngopharyngeal reflux, karena berulang-ulang akhirnya mengakibatkan radang di sekitar tenggorokan sampai ke pita suara, itu suara jadi serak ya. Itu gejalanya. Nah, apa dampaknya? Apabila itu terus terjadi, maka pasien akan merasa cemas. Pasien merasa cemas. Ini jangan-jangan saya serangan jantung, jangan-jangan akhirnya muncul menjadi penyakit jangan-jangan, jangan-jangan ini, jangan-jangan ini. Nah, itu yang mesti kita waspada. Yang berikutnya adalah karena sering pada malam hari, ini bisa mengakibatkan gangguan tidur. Ya, ini night time GERD-nya itu atau GERD pada malam hari itu yang sering. Nah, kalau sudah tidur terganggu, cemas, itu pasti kualitas hidup akan menurun. Tidak bisa beraktivitas, tidak bisa berproduktivitas, dan berdampak pada berobat ke sana kemari, mencari pengobatan yang bisa menolong, membantu, meringankan, dan itu berbiaya tinggi. Ya. Ini dampaknya GERD. Lalu mengapa terjadi GERD? Nah, ini kalau kita tanyakan mengapa terjadi GERD, nah ini kalau kita lihat di sini ada struktur yang tabung di atas ini esofagus. Esofagus yang tabung di atas itulah yang menjadi tempat persoalan sebenarnya. Ya. Bisa mulai tanpa luka, kemudian muncul di keringan, dan luka berat, bahkan bisa menjadi baret esofagus yang menuju ke kanker kalau berlangsung lama ya. Dan di situ ada lambung. Kalau kita lihat besar di daerah kota itu, maka di situ kita akan melihat daerah asam lambung. Jadi 3 persoalan. Radang pada esofagus yang atas, kemudian adanya masalah pada katup, karena katupnya terbuka tertutupnya tidak bagus ya. Kemudian karena terbukanya, kadang-kadang terbuka, asam naik ke atas. Asam kemudian menyentuh esofagus, nah esofagusnya menjadi bermasalah. Jadi kalau kita lihat dari gambar, kita kira mulai dari sini ya. Kemudian bermasalah pada daerah di atasnya lagi, kemudian di atasnya lagi bermasalah ya. Nah, kalau di esofagusnya, ini faktor esofagus, seharusnya setiap kali ada makanan atau cairan yang ke atas balik, itu segera dibersihkan oleh gerakan mendorong makanan atau mendorong cairan turun balik ke lambung. Tapi itu mengalami gangguan kontraksi. Kemudian mukosanya yang seharusnya bagus, kuat untuk melindungi dari paparan-paparan, itu menjadi lecet, luka. Nah, itulah yang menjadi salah satu faktor terjadinya GERD. Yang kedua, sphincternya. Sphincter itu harusnya mencekik dengan sangat baik. Ya. Sphincter yang ada di atas itu seharusnya mencekik dengan sangat baik. Tapi itu tidak mencekik dengan baik. Mengapa? Relax. Dia terlalu longgar. Ya, bukan juga, tidak harus terlalu longgar. Longgar sedikit, apalagi kalau longgar sekali. Tekanannya tidak cukup kuat untuk menahan cairan lambung ke atas. Ya. Nah, itu. Atau ada kelainan anatomis seperti hernia. Ya. Nah, yang berikutnya adalah dari isi lambung itu sendiri. Apa isi lambung? Bisa saja asam, pepsin. Kalau dia naik ke atas, maka dia akan mengakibatkan luka di daerah esofagus. Bisa juga empedu, cairan dari empedu jadi dari usus 12 jari, naik ke lambung, naik ke esofagus. Itu juga bisa mengakibatkan luka pada esofagus. Yang berikutnya yang bisa mengakibatkan adalah seharusnya lambung ini kosong dalam 3-8 jam, tapi ternyata memanjang menjadi kurang lebih katakanlah 10 jam atau 12 jam. Itu waktu pengosongan lambung yang melambat ya. Bisa juga karena ada kuman seperti infeksi Helicobacter pylori. Ini bisa mengakibatkan GERD. Terus pertanyaannya, siapa saja yang berisiko mengalami GERD?
Nah, ada beberapa kelompok yang punya risiko mengalami GERD. Yang pertama adalah obesitas, kegemukan. Ya, yang paling atas itu kegemukan. Kegemukan ditengarai dapat mengakibatkan risiko 1,7 kali terjadinya GERD. Jadi nanti orang obes itu harus menurunkan berat badan. Yang kedua, rokok. Rokok ini bukan hanya yang aktif, rokok pasif pun turut di dalamnya, ya, dan risikonya 1,26 kali. Yang berikut alkohol. Alkohol juga termasuk minuman-minuman berkarbonasi. Di dalamnya juga turut berperan menjadi faktor risiko terjadinya GERD. Usia lanjut, mungkin karena kelemahan dari sphincter tersebut. Kemudian wanita muda terutama itu lebih sering terjadi GERD. Infeksi tadi saya sudah sampaikan, Helicobacter pylori itu punya risiko untuk terjadinya GERD. Ada kelainan anatomis seperti hernia. Pada orang hamil juga mudah terjadi GERD. Kemudian yang berikut ada beberapa obat-obatan yang melonggarkan kekuatan dari sphincter tadi atau katup yang ada di itu tadi. Contohnya obat-obat asma, ya, teofilin itu bisa melonggarkan. Kemudian obat-obat seperti obat tekanan darah tinggi, amlodipin itu bisa melonggarkan, ya. Kemudian beberapa makanan tertentu, termasuk coklat, kopi, makanan berlemak itu turut menjadi faktor risiko. Nanti kita lihat satu persatu, ya. Bagaimana mengetahui diri kita GERD? Nah, ini yang paling sederhana. Karena ini lebih ke awam, ada satu kuesioner yang bisa kita pakai untuk memperkirakan kira-kira kita GERD atau bukan. Caranya sederhana. Tolong diingat-ingat saja. Mungkin audiens yang ada di sini boleh ingat-ingat. Dalam 7 hari terakhir ini, berarti kalau hari ini hari Selasa, ya. Mulai Selasa kemarin sampai Selasa sekarang, coba ingat dalam 1 pekan ini apa yang terjadi. Kita hitung. Pernah tidak merasa terbakar di dadanya? Kalau pernah, berapa hari? Apakah 0 hari, 1 hari? Katakanlah kita ambil contoh 2-3 hari dalam sepekan merasa terbakar. Tidak harus sepanjang hari, ya, tidak harus 2-3 hari, berarti poinnya 2. Kita ambil contoh. Kemudian poin keduanya adalah apakah pernah ada naik cairan dari atau sisa makanan yang kembali dari lambung ke esofagus ke mulut, ya. Nah, kita ambil contoh lah, pernah 2 hari, ya. Berarti poinnya 2. Berarti kalau di total ini 4. Kalau di total 4. Nah, syaratnya apabila lebih dari 7, maka kemungkinan akan GERD. Apa pertanyaan berikutnya? Pernah tidak sakit ulu hati? Kalau nyeri ulu hati, maka kita lihat poinnya, oh ternyata hanya 1 hari, berarti poinnya 2. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ada tidak rasa mual? Nah, rasa mual bisa kita lihat, ya. Ada tidak kesulitan tidur? Itu besar poinnya, kesulitan tidur. Ternyata dia tidak terganggu tidur, berarti poinnya 0. Ada tidak menggunakan obat-obat obat penekan asam? Kalau ada berarti ya. Nah, kalau kita hitung di sini totalnya adalah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 berarti 8. Berarti totalnya lebih dari 7. Berarti dia adalah penderita GERD, ya. Dia adalah penderita GERD. Nah, itu ini caranya, ya. Saya kira ini ada di mana-mana. Begitu buka di Google cari GERD key. Dan itu bisa dimasukkan angka-angkanya. Nah, GERD itu bisa ringan, bisa berat, bisa bermasalah, ya. Nah, bila mana bisa bermasalah, kita mesti berwaspada. Apabila gejala-gejala tadi heartburn, ada alir balik, nyeri menelan, itu biasa saja. Tapi harus kita waspada apabila beberapa hal berikut. Hal berikut itu yang disebut dengan tanda-tanda bahaya. Apabila ada tanda bahaya, maka kita mesti endoskopi. Ya, sebelah kanan itu endoskopi. Apa-apa saja tanda bahayanya? Coba kita lihat satu persatu. Tidak sekaligus muncul ternyata. Yang pertama adalah kalau disfagia, ya, susah menelan, berarti sudah terganggu menelan. Atau nyeri menelan, ini sudah disfagia. Ini tanda-tanda GERD, ini indikasi untuk dilakukan pemeriksaan intervensi endoskopi. Berat badan turun karena makannya sudah kurang, terhambat dan seterusnya, itu perlu. Atau sudah kurang darah, anemia. Anemia yang baru saja terjadi, ya, awitan baru. Atau muntah ada darah. Itu juga menjadi tanda-tanda bahaya yang harus diperhatikan. Yang berikutnya riwayat keluarga. Keluarga, ibu, bapak itu biasanya first degree yang kita nilai. Apakah ada riwayat kanker lambung atau kanker esofagus? Karena cancer itu kan secara genetik diturunkan. Warisan itu bukan cuma harta,
Tapi genetik juga, penyakit juga punya resiko untuk itu. Yang berikutnya, pengguna obat-obat penghilang sakit, terutama yang over the counter itu beli bebas itu, jamu-jamuan yang mengandung obat-obat penghilang sakit itu juga harus diperhatikan. Usia lebih dari 40 tahun. Atau yang terakhir sudah diberikan obat ternyata tidak memberikan hasil yang memuaskan. Ya. Siapa tahu ada yang hal lain. Nah ini kalau kita lihat, kalau di endoskopi kita akan menemukan mulai dari yang paling ringan di sebelah kiri, yang tidak ada luka, tidak ada lecet, bagus semua kelihatan, tapi keluhannya GERD. Sampai yang sebelah kanan sekali, yang sudah menjadi bahkan cancer, ya, namanya adenokarsinoma esophagus. Bisa juga sebelum adenokarsinoma itu Barrett. Kalau sebenarnya yang di atas itu agak kecil hurufnya, kita bisa lihat mulai dari normal, hanya kemerahan, meradang, mulai lecet, kemudian menjadi luka, lukanya meluas menjadi prekancer, kansernya kemudian membesar mengakibatkan penyempitan, ya, dan terjadi kanker. Jadi progresinya bisa berlangsung seperti itu. Oleh karena itu kita betul-betul mesti memperhatikan dengan baik hal ini. Nah, kita perlu mencegah, dan kalau sudah terjadi kita terapi dini. Apa pencegahannya? Secara garis besar saya kira ada 4. Yang pertama perubahan pola hidup. Dr. Upi harus berubah pola hidupnya. Ya. Yang kedua dengan obat-obatan. Kalau memang saya tidak bisa lagi, harus dengan obat-obatan, ya. Obat-obatan terapinya juga endoskopi bisa. Jadi terapi pembedahan juga bisa. Itu pada GERD. Nah, kalau kita bagi secara kelompok care-nya, penata laksananya atau awareness-nya, apa tuh care? Tata laksana, ya. Ya, tata laksananya bisa, tata laksana mandiri bisa dengan memperbaiki pola hidup. Ada beberapa obat-obatan yang dijual bebas seperti antasida, itu bisa over the counter, dibeli bebas di toko obat, ya. Kemudian ke dokter primer, layanan primer seperti puskesmas, dokter keluarga, itu mereka itu memiliki peran selain mengedukasi kita tentang lifestyle, juga memberikan obat-obat dasar, ya. Dan apabila sudah berlangsung membutuhkan tindakan lebih lanjut, maka ke secondary care, ya, ke rumah sakit tipe B, tipe C, itu untuk dilakukan pemberian obat yang lebih akurat lagi dengan endoskopi. Bahkan jika sampai seperti kita di Rumah Sakit Wahidin, bukan hanya obat dan diagnosis saja, tapi juga dengan terapi endoskopi. Bahkan terapi pembedahan bisa dilakukan, ya, di Wahidin itu tersedia. Nah, kita lihat ini tadi 4 kelompok, ya. Yang satu itu adalah lifestyle, yang kedua medical terapi, yang ketiga endoskopi, yang keempat pembedahan. Kita mulai dari lifestyle sajalah. Jadi harus menurunkan berat badan, 1. Ya, kita lihat, ini dia, ya, satu persatu. Kita turunkan berat badan yang paling atas itu. Kemudian yang sebelah kanan itu sering lihat bayi juga barangkali, calenge, ya, celenging, keluar cairan, ya, itu. Tapi itu pada bayi, bukan karena GERD, ya, regurgitasi saja dia. Bantal ditinggikan kira-kira pakai 2 bantal. 15-20 cm. Ya, rata-rata satu bantal itu berapa senti, ya? 7-10 cm, ya. Jadi 2 bantal kita pakai. 2 bantal, tinggikan kepala. Berapa lama ditinggikan? Sampai perut kosong, baru kemudian turun, datar kembali. Ya, karena waktu pengosongan lambung itu tadi 3-8 jam. Oleh karena itu, salah satu yang mesti dilakukan adalah tidur. Tidur dengan makan itu tidak boleh berdekatan. Karena kalau baru makan penuh lambung, resiko GERD besar. Oleh karena itu 3 jam setelah makan baru boleh pergi baring, ya. Dan makannya mesti teratur, kurang yang berlemak, tidak terlalu kenyang, ya. Makan setelah kenyang, berhenti sebelum lapar. Sebelum kekenyangan, makan setelah lapar, berhenti sebelum kekenyangan, ya. Kemudian hindari obat-obat yang mengakibatkan reflux seperti teofilin, ya, amlodipin dan seterusnya. Hindari alkohol, kopi, karena ini juga berdampak pada GERD. Stop merokok bagi yang merokok, ya. Kemudian ini dalam hal makanan kita perhatikan 3J. Jumlahnya, jenisnya dengan jamnya, ya. Kalau dalam segi jumlah itu makan dan minum itu tidak boleh berlebih-lebihan. Baik berlebih-lebihan dalam jumlah, berlebih-lebihan dalam jam, ataupun berlebih-lebihan dalam jenis, ya, tidak boleh. Makan tidak sampai kekenyangan. Menjauhi porsi besar, ya, porsi gunung. Ini saja sering terjadi.
Kemudian makan setelah lapar, berhenti sebelum kenyang. Lapar dalam artian ini bukan sampai keringat dingin, tidak juga. Tapi perut sudah kosong baru kemudian makan ya. Makannya pakai aturan sepertiga. Sepertiga yang cair, sepertiga padat, sepertiga sisakan untuk bernapas ya. Nah, kira-kira begitu. Kemudian dari segi jamnya, makan kira-kira 2-3 jam sebelum berbaring. Tidak boleh begitu selesai makan langsung baring. Itu resiko GERD-nya sangat tinggi. Kemudian makan secara teratur, sedikit-sedikit tapi sering. Bagaimana dalam hal jenisnya? Ya halalan thayyibah, halal dan baiklah. Contohnya hindari yang berlemak tinggi terutama, alkohol yang berkarbonasi, kopi, coklat, spicy. Spicy di sini pedas, merica dan seterusnya harus dihindari. Ini ada beberapa penelitian kita punya dari referensi kita ambil. Seperti itu kalau makan itu ternyata midnight snack itu besar pengaruhnya sampai 5,8 kali jadi resiko GERD. Jadi yang suka ngemil-ngemil tengah malam hati-hati. Atau dia skipping breakfast, dia tidak sarapan. Sarapan itu sebenarnya sarapan karena akan bergerak berjalan, itu resiko GERD-nya tidak ada ya. Skipping, bahkan kalau kita menghindari sarapan itu resiko GERD-nya 2,7 kali. Skipping breakfast ya. Makan terlalu cepat, terburu-buru, punya baru 1-2 kali sudah telan, itu memiliki resiko justru besar sekali, 4 kali lipat terjadinya GERD. Sebaiknya punya sampai 20 kali, 15 kali, 20 kali baru kemudian telan ya, pelan-pelan, jangan terburu-buru, tidak ada yang kejar. Kemudian makan minum panas. Nah ini sebenarnya di agama ini sudah diajarkan ini. Itu punya risiko ke 1,8 kali terjadinya GERD. Mungkin karena dia mengiritasi. Jadi ada penelitian mereka yang suka minum teh panas itu ternyata berpengaruh ya. Makan melebihi rasa kenyang. Ini tuh, melebihi rasa kenyang. Sudah kenyang masih tambah lagi. Sampai menelan-menelan terus karena sudah sampai di leher. Naik turun. Itu harus hati-hati itu. Jenis makanan. Kalau vegetarian, bagus ternyata. Hanya sayur, buah. Karena memang secara fisiologi, struktur saluran cerna manusia itu lebih ke vegetarian sebenarnya, lebih ke herbivora. Kita bukan ke karnivora. Sehingga kalau kita lihat berikutnya, makan daging, ikan, telur itu protein kan agak lambat dicerna. Itu 1,08 kali. Tapi kalau berlemak lebih besar lagi resikonya, 7,57 kali ya. Hati-hati dengan fatty food. Sekarang banyak GoFood ya. Aduh itu luar biasa. Waktu makan, pesan makan tengah malam, cukup dengan memasak pakai jari-jari. Datang makanannya. Nah, jarak antara makan dengan makan malam dengan jam tidur itu kalau kurang dari 3 jam sampai 7,45 kali. Coba kita lihat mana yang punya risiko paling besar. Makanan berlemak yang paling bawah, kemudian yang paling bawah lagi makan terlalu dekat dengan waktu baring, dan yang ketiga adalah midnight snacking ya. Makan terlalu cepat juga ternyata besar pengaruhnya. Apa pengaruh dari masing-masing ini? Nah, itu kalau kita lihat mekanismenya, seperti makanan-makanan asam, itu caranya kalau mau membedakan ini iritasi atau tidak. Minum air putih, ternyata tidak nyeri. Tapi kalau minum air jeruk, perih, berarti ada lecet. Nah, itu salah satu cara menilainya, ada iritasi. Minuman bersoda, ternyata bikin kembung. Akhirnya gampang terjadi burping, sendawa, ikut makanan, ikut asam juga ke atas ya. Meningkatkan distensi lambung. Kemudian kopi, alkohol, coklat, min itu ternyata menurunkan tekanan dari sphincter tadi, sehingga dia tidak longgar gampang ke atas ya. Kemudian makanan pedas mengakibatkan iritasi. Karbohidrat dengan lemak itu juga menurunkan bukan hanya motilitas untuk mendorong ke bawah, tapi juga melonggarkan, sehingga jangankan dia mendorong ke bawah, bahkan dia bikin celah untuk lari ke atas asamnya. Makan tengah malam itu meningkatkan produksi asam tengah malam dan seterusnya ya. Saya kira ini mekanisme-mekanisme yang mesti kita terus pasien yang kadang-kadang datang, ini kok berulang-ulang terus, datang lagi, pergi lagi, datang lagi, pergi lagi. GERD itu begitu modelnya, datang dan pergi. Mengapa begitu? Ya, kita lihat ada beberapa penyebabnya. Yang pertama bisa karena kepatuhan, tidak patuh makan obat. Ya. Yang kedua mungkin bukan GERD tapi hanya gangguan fungsional saja, hanya hipersensitif. Contohnya itu hipersensitif, orang kalau dipukul kan baru kesakitan, tapi ini baru dielus-elus dia sudah kesakitan. Nah, ini hipersensitif. Sebenarnya tidak ada luka, tidak ada memar, tidak ada lebam, tidak ada masalah, tapi dia hipersensitif. Ya.
itu fungsional. Yang kedua, jangan-jangan air baliknya bukan asam. Diberikan obat penurun asam, tapi ternyata yang balik itu basah. Ternyata empedu yang balik. Empedu juga punya daya rusak. Ya. Jadi non-acid reflux namanya. Jadi yang sudah diberikan penurun asam, terus tapi tidak digunainya. Karena memang ternyata bukan masalah asam. Yang ketiga, empat, kalau ada kantong asam. Seharusnya sudah dibersihkan, tapi ada semacam di vertikal lah begitu. Jadi ada acid pocket di situ. Kemudian lambung lambat. Seharusnya kosong dalam 38 jam, tapi panjang baru kosong sehingga punya risiko untuk GERD, alir balik ya. Metabolisme penurun asamnya ternyata rapid. Seharusnya dia bekerja 12 jam, tapi karena secara genetik CYP2C19 namanya, secara genetik metabolisme asam itu terlalu cepat bersih dari tubuh kita. Makan sekarang 2 jam sudah habis karena rapid metabolism. Ya, apalagi kalau extensive metabolism, cepat sekali. Mungkin baru minum sekarang obat asamnya seharusnya nanti habis 8 jam, tapi setengah jam sudah bersih dari tubuh, sudah tidak ada efeknya. Dan itu secara genetik juga bisa terjadi, itu sudah diketahui. Atau jangan-jangan bukan GERD, tapi penyakit lain seperti esophagitis eosinofilik atau hal-hal lain yang gejalanya mirip dengan GERD yang tidak ada hubungannya dengan GERD sebenarnya ya. Nah, kita mengobati sebenarnya tujuannya apa? Meringankan gejala, menghilangkan gejala. Kan itu gejala yang paling mengganggu kualitas hidup ya. Kalau ada luka, kita sembuhkan luka. Kalau komplikasi, kita cegah jangan komplikasi. Kita cegah jangan kambuh karena punya risiko kambuh berulang. Nah, ini yang sering ya inilah mengapa kita mesti memperhatikan GERD. Secara epidemiologi jumlahnya di masyarakat kita itu 20%. Artinya kalau ada 10 orang berjalan, ada 2 penderita GERD. Ya, 20%. Besar sekali. Itu di masyarakat umum saja, apalagi kalau di rumah sakit, banyak sekali. Ini yang memenuhi juga tempat praktek kita. Saya kira saya sampai di penghujung. Terima kasih banyak, syukran kasira, kurre, sumanga, matur sukma, matur nuhun, dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Upi. Terima kasih kepada narasumber kita siang hari ini, Dr. Andi Muhammad Lutfi Parewangi, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi, atas materi yang sangat menarik. Mungkin dari partisipan banyak yang bertanya-tanya, pernah mengalami GERD, termasuk 2 di antara 10 epidemiologi yang sudah dijelaskan tadi. Kami buka sesi pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Aryani Ahmad. Pertanyaannya, kenapa dinding esofagus sangat sensitif terhadap paparan asam lambung, sementara dinding lambung tidak? Ya, ini bagus nih pertanyaannya. Dinding esofagus dengan dinding lambung. Ya. Esofagus yang di atas, lambung yang, jadi lambung itu memang tempatnya memproduksi asam, pabrik asam. Dan keasamannya itu sama dengan pH-nya 1. pH 1 itu sama dengan H2SO4, aki, air aki. Jadi kalau kita misalnya kita ngambil sayur, kemudian kita cukup 1-2 kali angkat, maka yang tersisa tinggal batang-batangnya. Semua daun-daunnya runtuh. Begitu asamnya. Ya. Dan kita punya lambung, yaitu Allah memproteksi kita, lambung kita dengan banyak sistem. Ada sistem bikarbonat, ada mukus yang melapisi, kemudian ada prostaglandin, ada banyak lapisan-lapisan di situ yang turut memproteksi. Kemudian yang lain adalah pergantian sel itu antara epitel sel pada gaster itu sangat singkat. Ritmenya sangat. Kalau sel darah merah kita berapa usianya? 3 bulan. Ya. Kalau sel lambung kita tidak sampai 3 jam. Berganti lagi. Begitu cepatnya pergantian. Dan pergantian ini memungkinkan lambung kita siap untuk menerima deraan asam. Sedangkan esofagus tidak. Ya. 1 sel squama, 1 sel kuboid. Ya. Di esofagus tidak seperti itu. Ya. Dia mukosanya tidak sekuat, tidak sesiap esofagus. Tidak sesiap lambung dalam menerima asam. Sehingga begitu ada asam naik, maka segera esofagus ini berkontraksi untuk mendorong cairan itu, namanya bersihan esofagus.
Atau ada cairan air liur, saliva yang turut membantu membersihkan. Jadi respon kita itu menelan. Itu secara kita tidak sengaja sebenarnya itu adalah mekanisme yang terjadi dalam tubuh kita. Jadi kalau pertanyaannya mengapa? Ya karena itu struktur histologinya, fisiologinya memang sangat berbeda. Sehingga begitu ada asam naik, itu mudah terjadi hal seperti itu. Saya kira itu Ibu Aryani Ahmad. Terima kasih. Penjelasan yang cukup jelas untuk pertanyaan Ibu Aryani Ahmad. Pertanyaan yang kedua dari Dr. Sulfikar Waspada. Apakah penderita GERD masih dapat berpuasa wajib maupun sunnah? Oke, Dr. Sulfikar, terima kasih banyak. Ini residen saya ini bertanya. Boleh tidak GERD berpuasa? Tadi ada yang masih fungsional. Fungsional itu justru kalau dia berpuasa dia merasa nyaman karena perutnya kosong, produksi asam berkurang, resiko regurgitasi atau alir balik tidak ada karena kosong lambung. Biasanya yang begini nih merasa sangat nyaman apabila berpuasa. Nah, tetapi apabila sudah berlanjut bukan fungsional atau bukan hanya erosi ringan, tapi sudah berlanjut pada yang lebih lanjut seperti tadi GERD-C atau sudah berlanjut menjadi Barrett esophagus, itu biasanya tidak dianjurkan lagi. Ya. Tapi pada yang awal, yang sebagian, tapi itu ada kurang lebih 95% itu adalah yang fungsional ataupun yang hanya hipersensitif, dan itu dengan berpuasa jauh lebih nyaman yang dirasakan. Saya kira boleh saja. Tapi kalau ada alarm simptom tidak bisa. Anda paham. Begitu Dr. Upi. Iya. Jadi cukup jelas ya untuk Dr. Sulfikar bahwa tetap dapat berpuasa baik wajib maupun sunnah untuk penderita GERD. Pertanyaan dari Haji Samsudin. Saya sering mendadak nyeri dada bagian atas lambung dekat kerongkongan pada saat bangun. Nyeri rasanya kadang reda saat langsung minum air. Apa solusi terbaik untuk meredakan hal seperti ini lebih cepat dan bagaimana penyembuhannya? Iya, ini lebih cepat lebih baik. Ya, Pak JK nih ceritanya. Dan ini adalah tipikal night GERD, GERD malam hari. Jadi sering mendadak nyeri pada bagian atas lambung di atasnya, berarti di retrosternal. Bahkan kadang-kadang rasa terbakar. Jadi kaget bangun karena ini night GERD, dan ini yang begini yang mengganggu tidur, mengganggu kualitas hidup. Ya. Apa solusi terbaiknya? Ya, ini tipikal night GERD ini. Sebenarnya di slide saya ada banyak tentang itu. Tapi saya mau mengatakan bahwa ada 4 tadi kita punya modalitas. Yang pertama adalah lifestyle. Kalau gemuk, turunkan berat badan. Kalau pemakan lemak, gorengan, santan, coto, konro, soto, bakso, maka itu mesti dijauhi. Ya. Ini sehari-hari kita temukan. Jadi lifestyle itu sangat penting. Jangan merokok, hindari yang berkarbonasi. Nah, yang kedua dengan obat-obatan. Ya. Obat-obatan biasanya kita top down, kita mulai dari PPI, penekan asam. Ada juga yang dijual bebas seperti antasida, tapi itu hanya menghilangkan gejala, tidak menyembuhkan. Ya, apalagi kalau sudah sampai nyeri, berarti ada luka. Antasida tidak bisa menyembuhkan. Kita gunakan paling tidak H2 reseptor antagonis, ranitidin, atau omeprazol, lansoprazol. Bahkan kadang-kadang ditambah pagi omeprazol, malam omeprazol, menjelang tidur tambah lagi dengan ranitidin. Itu biasa diberikan ekstra malam supaya meskipun ada alir balik tapi kadar asam rendah sehingga tidak merusak. Ya, itu diberikan ekstra malam hari. Nah, kalau memang berulang sampai ada tanda bahaya sudah sangat mengganggu, maka kita endoskopi. Datang ke Wahidin. Kita endoskopi dan beberapa rumah sakit lainnya. Saya kira ada banyak internis di mana-mana atau KGH yang sudah bisa dengan mudah mendiagnosis GERD ini. Begitu Dr. Upi. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Sri Rezeki. Izin bertanya dok, apa benar minum parutan kunyit bisa menyembuhkan sakit mah? Parutan kunyit. Ya, herbal. Parutan kunyit. Kunyit kalau dalam bahasa medis kita sebut kurkuma. Ya, kurkuma.
Kurkuma dalam beberapa penelitian itu punya kandungan sebagai satu anti radang. Ya, dia punya anti radang. Jadi kalau ada radang, dia punya potensi untuk menghentikan radang. Jadi ada jalur GM box 1 itu ternyata bisa membantu menekan radang. Jadi kalau radang memang bahkan bukan cuman pada saluran cerna saja, radang hampir seluruh tubuh misalnya, itu dengan anti radang, efek anti radangnya bisa memberikan hasil. Radang hepatitis kadang-kadang kita gunakan cukup membantu, jadi SGPT cepat normal. Begitu pula dengan lambung. Cuman syaratnya seperti tadi, kalau minum kopi atau minum teh, apalagi kalau semakin pekat, maka dia akan makin mengganggu lambung. Tapi bukan esofagus, dia di lambung. Tadi pertanyaan lambung ya, bukan GERD, bukan esofagus. Kemudian yang kedua, kalau misalnya sama dengan herbal-herbal, makin kental, makin pekat itu makin punya risiko mengakibatkan, justru bukan menyembuhkan, malah mengiritasi. Jadi sehambar mungkin. Saya kira itu terkait dengan obat-obat herbal. Saya tidak melarang, tapi juga tidak menganjurkan. Ya. Karena tata laksana utama kita bukan seperti itu untuk penyakit terkait asam. Terkait asam berarti asamnya yang mesti ditekan. Saya kira itu Dr. Upi. Ya, penjelasan yang cukup jelas untuk Ibu Sri Rezeki. Pertanyaan berikutnya dari Pak Rahman Hamzah. Dok, bagaimana membedakan nyeri dada GERD dengan nyeri penyakit jantung? Iya, baik. Ini bagus nih pertanyaannya. Tidak jarang kita menemukan pasien datang memang langsung ke terapi jantung. Karena itu seperti serangan jantung. Apalagi kalau yang baru pertama merasakannya, namanya non cardiac chest pain. Cardiac chest pain itu ya memang penyakit nyeri dada karena kardiak, chest pain-nya karena kardiak. Tapi kalau non cardiac chest pain itu GERD yang paling tinggi, itu yang paling pertama. Nah sekarang bagaimana cara membedakannya? Gejalanya mirip. Lebih baik kita menganggap itu yang terburuk dulu. Apa itu? Lebih buruk itu adalah serangan jantung, ya. Itu makanya pasien datang itu kita rekam jantung. Tapi kalau dari segi gejala, itu memang agak mirip. Nah, cuman saya kira yang sedikit membedakannya adalah asamnya. Karena GERD itu terkait asam. Kalau sudah ada alir balik, ada riwayat penyakit mah sebelumnya, ada riwayat sering kecut di mulut atau pahit, nah, itu mungkin sudah awal dari GERD, tapi belum mengakibatkan luka. Yang mirip sekali itu adalah apabila ada erosi. Nah, minum air putih aman, minum air jeruk perih, berarti ada lecet di situ. Ya kemungkinannya adalah GERD. Saya kira itu. Tapi sekali lagi saya tekankan, lebih baik kita menganggap yang terburuk yaitu serangan jantung, kemudian terbukti bukan serangan jantung, baru kemudian kita pindah ke GERD. Ya. Itu untuk kewaspadaan kita, saya kira. Demikian. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Septa Yusila. Dokter, bagaimana jika sakit GERD berlangsung lama dan selalu minum obat? Apakah tidak akan berpengaruh untuk organ lain seperti ginjal? Ya, jadi pertanyaan obat yang ya. Efek samping obat. Ya, sepertinya efek samping obat yang diinginkan ya, yang dipersoalkan. Hati-hati minum obat mengurangi rasa nyeri lambung. Obat-obat oleh Dr. Lutfi panjang itu bisa mengakibatkan masalah. Penelitian menunjukkan bahwa efek samping dari penurun asam itu sangat rendah, ya. Dan penggunaan jangka panjang seperti ke ginjal itu bukan ke situ yang sering dipersoalkan. Untuk PPI memang ada beberapa yang ditengarai seperti omeprazol, lansoprazol, harus hati-hati. Seperti pada penggunaan bersama dengan obat-obat jantung, kadang-kadang ada digunakan obat jantung bersama dengan obat PPI, harus hati-hati. Oleh karena dia berkompetisi metabolismenya di hati, namanya CYP2C19 competition itu. Jadi kalau terlalu dia masuk
berkompetisi dengan obat jantung, nanti obat jantungnya kalah, justru malah serangan jantung yang terjadi. Ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, makanya pemilihan obat-obat PPI atau penurun asam pada penderita jantung itu harus berhati-hati. Harus berhati-hati. Kemudian penekan asam lah. Yang lain efek sampingnya misalnya muncul polip. Kalau panjang sekali itu bertahun-tahun menggunakannya. Tapi kalau jangka singkat hanya sebulan, setahun itu tidak seperti itu. Saya kira itu, Dokter. Iya, untuk Ibu Septa, mungkin takut dok banyak pasien yang merasa minum obat lama berefek ke ginjal. Tidak, Ya, dok. aman. Ya, insya Allah aman. Pertanyaan berikutnya, Bapak Aswadi Muhammad. Izin dok, amankah untuk minum kopi untuk yang punya gejala GERD? Ya, tadi sudah Sudah disampaikan di sebelumnya, ada di slide saya malah ya. Iya dok. Slide saya itu kopi salah satu pemicu terjadinya GERD. Bagaimana mekanisme kopi mengakibatkan GERD? Sphincter esofagus yang seharusnya menghambat alir balik itu menjadi longgar. Dan kalau dia longgar berarti gampang asamnya ke atas dan menimbulkan GERD. Jadi kopi, coklat, berkarbonasi, alkohol, merokok itu turut mengakibatkan menginduksi terjadinya GERD. Itu faktor risikonya. Itu Dokter Upi. Jadi untuk Pak Aswadi Muhammad tadi sudah dijelaskan bahwa kopi dapat menginduksi terjadinya GERD. Jadi untuk masalah aman sebaiknya dihindari. Ya. Pertanyaan berikutnya Bapak Rizwan Hartawan. Izin bertanya dok. Oh ini pertanyaan yang semua kayaknya bertanya dok. Mengapa kalau dalam keadaan stres asam lambung saya juga naik? Ya, Pak Rizwan, mengapa kalau stres asam lambung naik? Ya. Jadi ini lain lagi ceritanya. GERD bisa mengakibatkan munculnya stres. Ya, GERD karena apa ini? Khawatir, was-was, jangan-jangan kemungkinan apa serangan jantung itu menimbulkan kecemasan. Sebaliknya, kecemasan juga dapat menimbulkan terjadinya, memudahkan, memperberat terjadinya gejala GERD karena produksi asam meningkat. Ada yang disebut dengan brain gut axis. Jadi brain gut axis ya, dan itu bisa terjadi pada saluran cerna kita. Contoh sederhana saja, kita memikirkan jeruk. Apa yang terjadi kalau kita pikir jeruk? Air liur sudah mulai berproduksi, mulai banyak air liur. Yang kita ingat satung, apalagi itu satung. Apalagi kalau satung dibikin jadi jus, baru kita minum. Wah itu, baru diingat rasanya, jus satung itu sudah meleleh air liur, sudah mulai perih ulu hati. Karena mengapa? Produksi air liur, produksi asam lambung. Jadi itu kira-kira ilustrasinya. Ada brain gut axis di situ yang terjadi. Belum lagi seperti ini. Setiap kali mau ujian, tiba-tiba diare. Tiba-tiba mau kencing-kencing. Keringat dingin. Itu psikosomatis sebenarnya. Jadi brain gut axis-nya bekerja. Ya. Hal-hal yang ada dalam pikiran yang mempengaruhi fisiologi dari saluran cerna. Itu. Situlah saya kira pentingnya mengendalikan diri. Ya. Dan tadi ada kepatuhan dengan kerelaan itu juga penting di situ ke dalamnya. Dan tidak jarang pasien-pasien GERD memang juga pasien-pasien yang dikonsulkan ke psikiater. Ya. Saya kira begitu. Jadi untuk Bapak Rizwan, mungkin seperti itu penjelasan ilmiahnya bahwa bukan berarti lambung jauh dari otak, jadi tidak ada hubungan. Terima kasih banyak dok. Untuk pertanyaan berikutnya, Pak Ivan. Izin bertanya, dok, apa bedanya GERD dan dispepsia fungsional tipe epigastric pain? Wis, ini dokter yang bertanya ini. Iya, dok. Dokter yang bertanya ini. Apa bedanya GERD, gastroesophageal reflux disease, dengan dispepsia fungsional tipe epigastric pain? Ya. Begini, tadi kalau kita lihat dari sama-sama pain kan, GERD itu pain. Pain-nya itu dalam bentuk heartburn, rasa terbakar sebenarnya.
Sedangkan kalau dispepsia pain-nya lebih ke epigastric pain. Jadi sebenarnya dari segi lokasi pain itu kita mesti agak tajam bertanya ke pasien, agak dalam bertanya ke pasien untuk memastikan sebenarnya persisnya titik nyerinya itu ada di mana. Apakah di heartburn-nya atau di pain-nya. Makanya tadi kalau kita lihat di tabel Gerke, kalau epigastric pain itu justru menjadi pengurang di situ nilainya. Terbalik dari 3210. Ulu hati yang mana? Ulu hati itu dibawa dari prosesus sifoideus. Sedang prosesus sifoideus pertemuan antara iga kiri kanan bukan. Kalau pusar, di atas pusar, di atasnya lagi sedikit. Nah, di situ ulu hati. Ulu hati ini bahasa. Kemudian di atasnya lagi itu sudah sternum, retrosternal. Nah, retrosternal heartburn ini di situ rasa terbakarnya. Jadi nyeri menjalarnya di situ, kadang-kadang ke kanan, kadang-kadang ke kiri. Itu ilustrasi pasien. Kalau menjalarnya ke kiri, pasien makin cemas karena dia menganggap itu adalah infark miokard, serangan jantung. Saya kira itu dari segi gejala sederhana ya, membedakannya. Itu saya kira Dr. Ivan, demikian. Ini pertanyaan berikutnya, ini dari Bapak Rahman Anugrah, ini teman saya dok, pasiennya dokter. Ibu saya ada masalah dengan lambung. Untuk obat yang dia konsumsi itu omeprazol. Pertanyaannya, untuk omeprazol itu harus dikonsumsi secara rutin atau hanya ketika asam lambung naik saja? Ya, ini ceritanya bertanya tentang omeprazol. Dan penyakitnya terkait dengan di lambung. Ya, lambung. Kemungkinannya dispepsia fungsional atau organik ya. Berarti kita GERD bolehlah diabaikan. Atau katakanlah memang GERD juga ya. Untuk GERD kita kenal istilah penggunaan omeprazol ini kan masuk golongan proton pump inhibitor. Penghambat pompa proton yang menginduksi dihasilkannya asam. Proton pump inhibitor. Proton itu kan H+. Pompa proton, pompa H+ atau pompa asam yang dihambat. PPI salah satunya adalah omeprazol. Kalau di GERD itu kita mengenal namanya penggunaan PPI untuk PPI test untuk mendiagnosis. Jadi kasih dulu 2 minggu. Ternyata hilang keluhannya, berarti acid relative. Kemungkinannya GERD. Ya, kemungkinannya GERD. 2 minggu. Kalau ternyata hilang, maka kita lanjutkan menjadi PPI terapi. Jadi tadinya hanya untuk mendiagnosis 2 pekan, dilanjutkan menjadi pengobatan selama 8 pekan. Ya, 8 pekan. Nah, setelah 8 pekan, kalau dia berhenti kita hentikan. Tapi kalau dia masih berulang, maka kita berikan PPI intermittent selama 2 pekan. Ya, PPI intermittent full dose. Kalau sudah berhenti, berhenti. Bagaimana kalau kambuh lagi? Maka dia berubah menjadi namanya on-demand terapi. Terapi yang diberikan sesuai kebutuhan. Itulah tadi, nanti muncul, baru diberikan. Berapa lama diberikan? 3-5 hari. Itu on-demand terapi. Tolong bedakan tadi. Yang pertama tadi berapa lama? 2 pekan. Itu untuk PPI test. Kemudian selanjutnya, PPI terapi. Berapa pekan tadi? 8 pekan. Jika ternyata masih berlanjut muncul, maka berubah menjadi PPI intermittent dulu. Intermittent. Nah, kalau sudah sembuh selesai urusan. Nanti muncul gejala lagi baru diberikan namanya PPI on demand. On demand deh. Ya, on demand terapi. Itu. Pertanyaan terakhir untuk bicara tak hari ini dari Bapak Muhammad Saleh. Mana pola makan yang baik agar terhindar dari GERD? Apakah buah-buah aman dikonsumsi saat lambung kosong? Mohon pencerahannya. Alhamdulillah. Ini pertanyaan yang sangat bagus menutup kita ya. Ustaz Saleh. Iya, alhamdulillah. Bagaimana pola makan yang baik? Di agama sudah disebutkan makan setelah lapar, berhenti sebelum kenyang. 1. Yang kedua, kalau makan pakai aturan sepertiga. Sepertiga padat, sepertiga cair, sepertiga sisakan untuk bernapas. Ya. Kemudian makannya mesti yang baik. Kalaupun harus makan, makan yang baik. Ya. Baik dan halal. Nah, disebutkan bahwa vegetarian dalam hal ini
sesuai dengan struktur fisiologi anatomi saluran cerna kita itu lebih cocok dengan buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan itu resikonya bahkan jadi protektif, bahkan mencegah terjadinya GERD, kecuali beberapa buah-buah tertentu, yaitu atau makanan tertentu yang menghasilkan gas. Contohnya apa? Nangka, biji nangka. Itu kan taratuk kita kalau banyak buang angin, itu menghasilkan gas. Terus yang berikutnya adalah nenas, kol, satung. Itu harus dihindari. Jeruk sebenarnya ada yang itu masih kontroversi kalau jeruk. Mengapa jeruk? Karena sebenarnya kondisi kita asam, ya asam. Tapi kalau di GERD minum ada perih rasanya, berarti memang ada lecet. Ya mesti dikurangi yang asam. Saya kira itu Dr. Rupi, tidak ada habis-habisnya ini kalau kita mau cerita GERD, panjang sekali, banyak kasusnya. Dan alhamdulillah banyak sekali pertanyaan. Mungkin cukup sekian sesi tanya jawab pada hari ini. Demikianlah acara Bicarata kali ini. Terima kasih disampaikan kepada narasumber kita pada siang hari ini, Bapak Dr. Andi Muhammad Lutfi Parewangi, spesialis penyakit dalam konsultan gastroenteropatologi dari KSM Ilmu Penyakit Dalam Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok.